Di kota Kapernaum, Yesus sering melakukan pengajaran di sana. Salah satu tempat untuk mengajar adalah Bait Allah. Hari itu Yesus mau masuk ke Bait Allah, tapi salah seorang pemungut pajak Bait Allah bertanya pada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Kalau Yesus mengajak berdebat, Yesus bisa menang. Yesus tidak perlu membayar pajak karena Bait Allah adalah rumah Bapaknya. Yesus masuk ke Bait Allah bukan minta pelayanan, bukan minta didoakan, tetapi hendak mengajar. Jadi seharusnya Yesus tidak perlu membayar pajak. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah ke danau, memancinglah di sana. Ikan pertama yang kamu tangkap, ambillah, bukalah mulutnya, di sana ada uang 4 dirham, ambillah, bayarkanlah untuk dirimu dan untuk aku. Di dalam istilah Jawa ada istilah bener dan pener. Bener itu benar, pener itu tepat. Yesus benar, kalau mau berdebat Yesus bisa menang, tetapi bisa menimbulkan batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka Yesus tidak mempertahankan haknya yang benar, tapi milih yang benar. Yesus memilih mengalah, memilih membayar. Lalu waktu itu Yesus sedang tidak membawa uang. Dalam kesempatan itu juga lah Yesus menunjukkan kemahakuasaannya, karena Yesus tahu sesuatu yang belum terjadi. Petrus diminta memancing di danau, dan nanti Petrus akan mendapat ikan. Ikan yang pertama itu akan di mulutnya ada uang 4 dirham. Dari uang itu bisa dipakai untuk membayar pajak untuk Yesus dan untuk Petrus. Dari peristiwa ini, dari perikop ini, dari jawaban Yesus itu, kita sekurang-kurangnya bisa menangkap 2 hal. Yang pertama, ketika pilihan kita hanya menimbulkan batu sandungan bagi orang lain, ada baiknya kita tidak hanya berdasarkan pertimbangan benar atau benar, tetapi apakah yang benar itu juga sudah benar, apakah sudah tepat. Ketika kita bisa memilih yang benar, itu pilihan yang bijaksana. Yang kedua, tentu saja Petrus mengikuti Yesus melakukan pengajaran sedang tidak membawa alat pancing, tetapi Yesus meminta Petrus datang ke danau untuk memancing. Petrus melakukan semua perintah Yesus. Inilah namanya tindakan iman. Di dalam hidup kita sehari-hari mungkin kita juga pernah mengalami problema yang berat. Tetapi ketika kita ingin mencari solusinya, apakah kita masih mengandalkan logika kita sendiri, ataukah kita mau melakukan tindakan iman? Tindakan iman sesuatu yang mungkin di luar nalar, tidak masuk akal, tetapi kalau itu perintah Tuhan, beranikah kita melaksanakannya? Ataukah kita masih mengandalkan nalar sendiri dan tidak pernah dapat solusi itu? Membuat jalur sepeda, pilihlah yang naik, jangan sekedar yang datar-datar saja. Pertimbangan benar itu baik, tetapi benar jauh lebih bijaksana. Dan akhirnya kembali disampaikan, salam pijar kasih.